Silakan duduk ibu-ibu. Sungguh luar biasa sore hari ini. Panas. Sungguh luar biasa panas. Tapi kita juga tetap harus panas di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan kita tidak boleh suam-suam kuku. Tuhan akan muntahkan nanti. Tapi kita harus panas di hadapan Tuhan. Sore hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita boleh menjadi seorang wanita yang cakap dalam segala hal yang Tuhan percayakan hari ini. Kita buka Amsal 12 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya, kalau sudah ketemu. Sudah ibu-ibu? 1, 2, 3. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Sekali lagi sama-sama. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Luar biasa. Kita belajar sama-sama untuk menjadi wanita-wanita yang cakap, yang luar biasa. Ya. Kita tidak memungkiri ya kenyataan yang kita hadapi setiap hari, yang kita alami, yang kita lihat setiap hari selama ini, mungkin selama hidup ini, bahwa pertama yang membuat pria itu jatuh hati ke wanita itu adalah pertama kali yang membuat seorang pria itu jatuh hati kepada wanita pasti penampilan. Pasti penampilan luar. Kalau dulu pernah ada teman mau mengenalin seseorang, gimana, cantik gak? Mesti gimana, cantik gak? Nah, pasti semata-mata itu yang dilihat, semata-mata itu yang di nomor satukan. Tentang penampilan luar, tentang apa yang kelihatan, tentang apa yang kasat mata ini, yang di nomor satukan, ya enggak? Kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Ketika memilih wanita untuk menjadi pasangan ataupun kekasih, pasti kecantikan itu nomor satu. Pasti yang pertama sih kecantikan itu. Ya. Karena terpaku hanya satu kecantikan itu aja yang menjadi pilihan seorang pria. Tidak heran kalau pria itu seringkali terkecoh dengan penampilan yang kelihatan, terkecoh dengan penampilan yang bisa dilihat oleh mata. Tertipu. Nah, dan dengan kesalahannya dia, si pria ini untuk memilih dengan apa yang dilihat oleh mata, dengan kasat mata, yang tampilan luarnya, casingnya, katakan seperti itu. Seringkali itu dia membayar harga seumur hidupnya. Ternyata cantik doang gitu. Cantik doang. Nah, malam hari ini kita mari belajar untuk kita boleh menjadi wanita yang tidak cantik saja secara fisik, cantik saja secara apa yang bisa dilihat oleh mata, tapi kita cantik juga di dalam apa yang ada di dalam kita saat ini. Kita belajar sama-sama. Jadi seorang pria kalau sudah salah memilih suatu keputusan, dia akan membayar harga seumur hidupnya. Dia akan dan kecantikan itu tidak menjamin ya, tidak menjamin suatu hubungan itu akan langgeng. Benar enggak? Kecantikan yang di luar itu tidak menjamin kelanggengan suatu hubungan. Jadi kita akan memperbaiki kecantikan yang dari dalam. Itu sungguh-sungguh sangat sulit. Kalau kecantikan yang dari luar kita perbaiki, gampang sekali. Sekarang banyak sekali tutorial orang bikin alis,
bikin alis yang bener tuh seperti ini. wajahnya yang bulat itu kalau bikin alis tuh seperti ini. Sekarang sudah ada. Kalau yang wajahnya lonjong, bulat telur itu seperti ini. Banyak sekali sekarang itu pengajaran apa ya namanya latihan-latihan yang disuguhkan oleh media, bagaimana kita menjadi cantik secara luar, tetapi bagaimana kita menjadi cantik di dalam, bagaimana kita bisa menjadi seorang wanita yang mempunyai karakter. Dan ini tidak mudah untuk kita boleh mempunyai seorang wanita yang mempunyai karakter yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Bukan sesuai dengan apa maunya kita karakter itu, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Seharusnya wanita Allah cantik secara fisik itu perlu, tetapi itu tidak nomor satu, ya. Tidak cukup untuk kita boleh cantik secara fisik, karena yang terpenting itu adalah dalam diri seorang wanita itu ada kualitas hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini kita saling mengkoreksi diri. Apakah di antara ibu-ibu di tempat ini sudah mempunyai karakter yang sesuai dengan firman Tuhan? Kita belajar sama-sama sore hari ini bagaimana setiap minggu, setiap persekutuan kita dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Itu sebenarnya untuk kita mempercantik yang ada dalam diri kita yang tidak kelihatan. Saya percaya kalau kita mempercantik diri kita yang kasat mata, yang bisa kelihatan, yang saya tadi sebutkan itu, kita semua sudah pintar. Ya, sudah pintar. Dulu pernah kan ada dulu pernah ingat Bu, kita buat apa itu? Pelatihan make up. Ya, di belakang itu kita pernah buat pelatihan make up, diajarin satu persatu. Itu perlu, tetapi itu tidak nomor satu. Itu tidak utama. Yang utama itu adalah bagaimana kita memperbarui apa yang ada di dalam kita itu, yaitu tentang hati kita, tentang karakter kita. Dikatakan arti kata cakap secara umum adalah sanggup untuk melakukan sesuatu, mempunyai kemampuan untuk kita boleh melakukan sesuatu. Kita mempunyai kecakapan, kita mempunyai mengerjakan sesuatu itu kita pinter di dalam bidang itu. Cekatan, tidak lamban. Arti dari cakap pada umumnya itu seperti itu. Kita itu pandai, kita itu pinter dalam salah satu bidang yang kita kerjakan. Kita tidak lamban. Kecakapan seseorang itu bisa dilihat dari kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hubungan dengan orang lain. Itu salah satu contoh kecakapan kita. Kecakapan kita, bagaimana kita bisa membawa diri kita kepada orang lain. Hubungan kita kepada orang lain. Apakah hubungan kita baik? Apakah hubungan kita jelek? Itu bisa menjadi bukti bahwa kita tuh cakap atau tidak. Hubungan kita antara tetangga, kiri kanan kita bermusuhan atau tidak. Hubungan kita antara satu persekutuan, satu komsel itu baik atau tidak. Ini salah satu dari bentuk bagaimana kita bisa menjadi seorang wanita yang cakap. Jadi membangun hubungan dengan orang lain.
dengan orang-orang yang Tuhan sudah taruh di sekitar kita. Hubungan kita tuh baik tidak? Dengan tetangga kita tuh baik atau tidak? Nah, dari situ kita bisa dilihat bagaimana karakter kita, bagaimana attitude kita. Karena berbicara tentang karakter itu berbicara tentang attitude kita. Attitude kita di perumahan itu gimana? Attitude kita di gereja itu gimana? Apakah kedatangan kita seperti yang disampaikan Pak Henry hari Minggu? Apakah kedatangan kita itu membuat masalah atau memang kedatangan kita itu ditunggu-tunggu orang, ditunggu-tunggu teman-teman? Dari situ kita bisa melihat karakter kita. Kita bisa diterima atau enggak? Kedatangan kita itu bisa membawa dampak yang baik atau membawa dampak yang jahat atau yang jelek atas setiap orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Jadi percuma kalau kita cantik secara dari luar, secara kasat mata kita cantik, tetapi attitude kita, karakter kita tidak cantik, kita tidak menjadi berkat. Dulu pernah saya tuh cerita ya di tempat ini kayaknya, orangnya cantik, mobilnya bagus, tapi ngomongnya jorok. kan kaget ya yang mendengarnya, kaget ya yang ada di sampingnya. Wih, kok seperti ini? Orangnya cantik, mobilnya bagus, keren, tasnya bagus kan gitu. Tapi ngomongnya kok jorok, ngomongnya nggak punya etika, attitude-nya nggak ada. Nah, jadi sore hari ini kita belajar bagaimana kita boleh menjadi seorang wanita yang cakap yang dari dalam, yang punya karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada salah satu contoh ya kalau di dalam Alkitab itu tentang Rut. Rut ini kan orang dari Moab, bangsa kafir. Orang jelek lah, bangsa yang jelek lah di hadapan Tuhan. Ayo kita baca sama-sama. Rut 3 ayat 11, firman Tuhan. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Nah, ini adalah contoh dari Rut. Bagaimana dia dari bangsa Moab, bangsa kafir, bangsa yang tidak baik di hadapan Tuhan, bangsa yang jahat, tapi dia mempunyai karakter yang luar biasa. Hidup Rut itu mampu menjadi kesaksian buat orang Bethlehem bahwa dia itu orang baik-baik. Hidup kita jadi kesaksian nggak buat orang sekitar kita? Kita dikenal oleh tetangga kita itu dengan sebutan apa? Mama Mia. Mama Mia. Ya, Mama Mia yang suka nyanyi keroncong kan begitu. Ya, seperti oh Mama Mia yang mana ya? Yang di blok D itu loh, yang suka nyanyi keroncong. Jadi kita mempunyai julukan, apa ya namanya istilahnya itu? Apa? Ciri khas atau julukan atau predikat ya seperti itu ya. Ada nggak ibu-ibu yang di tetangganya itu di apa namanya? Banyak di perumahan atau enggak sih? Itu punya julukan enggak? Pastilah, pasti punya lah. Mungkin Bu ini tuh julukannya itu loh ibu yang selalu bersama suaminya itu. Mungkin gitu ya. Kayak saya dulu waktu saya tinggal di Buana Raya, setiap ke pasar kan diantar sama suami. Sampai saya risih gitu loh. Ke pasar tuh ngikut gitu. Kita kan mau bebas, mau belanja bebas gitu. Yang ngikut aja. Jadi terkenal dah. Itu loh ibu-ibu sama bapaknya itu loh. Kalau saya sendiri pasti tanya, mana bapaknya? Seperti itu. Itu waktu saya tinggal di Buana Raya. Waktu saya tinggal di sekarang ini, sekarang ini saya tuh kalau orang nggak tahu, pokoknya dia ngomong ibu-ibu yang suka jalan pagi-pagi di sawah. Nah, itu yang secara luas, secara lingkup di satu gang atau dua gang itu dia ngomong itu loh ibu-ibu yang suka teriak-teriak kalau hujan. Saya kan kasihan, lo jemuran di luar itu
orangnya kemana kan itu mesti teriak-teriak. Saya tuh kasihan nanti kehujanan. Di sekitar itu orang cuek, nggak mau dia. Ini Bu hujan, tolong jemurannya itu nggak mau, cuek. Saya tuh gemes gitu loh. Seperti itu. Saya percaya ibu-ibu di sini pasti mempunyai julukan, mempunyai predikat apa seperti itu. Saya percaya itu karena orang bisa menilai hidup kita. Jadi penilaian itu bukan dari diri kita. Penilaian hidup kita itu datang dari orang lain. Kalau kita menilai diri sendiri, namanya juga bohong. Namanya juga bohong. Tetap aja nomor satu kan begitu. Tapi kalau hidup kita itu biar orang lain yang menilai, Wanita cakap adalah wanita yang baik, dikatakan di situ tadi. Contohnya seperti Ruth tadi, yang bisa punya kecakapan dalam hal mungkin bekerja, dalam bidangnya, dalam mengurus keluarga, mengurus keuangan. Itu perlu ini loh, keahlian khusus. Ya. Mungkin kita anggap sepele itu. Uang kan kita pegang tiap hari kan gampang kita. Tapi itu susah kita mengatur keuangan itu susah. Baik itu enggak uang sedikit ataupun uang banyak. Kalau mungkin orang yang punya uang sedikit tuh gitu, susah ya uangnya cuma sedikit, gimana ngaturnya begitu. Enak ya kalau punya uang banyak, kan gampang ngaturnya begini. Enggak, sama aja susah. Karena apa ibu-ibu? Segala berkat yang Tuhan percayakan itu dipertanggungjawabkan. Kita harus ingat itu. Jadi kita harus bijaksana untuk kita boleh menjadi orang yang cakap dan mempunyai karakter, mempunyai attitude yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi wanita cakap itu adalah wanita yang baik, artinya ia bisa menjadi kesaksian untuk orang lain. Nah, ibu-ibu sudah enggak hidupnya itu menjadi kesaksian buat orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Sampai orang sekitar kita, tetangga kita ngomong, aku mau loh seperti ibu itu, aku mau loh seperti ibu Ani, aku mau loh seperti ibu Veronica. Apa sih ininya, resepnya? Adakah kita sudah dibegituin orang? Hidup kita sudahkah menjadi panutan, menjadi suratan terbuka buat orang-orang di sekitar kita? Wanita cakap adalah wanita yang baik, saya ulangi, artinya ia bisa menjadi kesaksian yang baik bagi orang dalam perkataan ataupun perbuatan yang menjadi ukuran. Sekali lagi saya ulangi, yang menjadi ukuran kita itu perkataan orang lain, bukan perkataan kita. Ya. Wanita cakap adalah wanita yang bukan sekedar bisa berdandan, bukan pemalas. Ingat, siapa yang malas di sini? Nggak ada, semuanya wanita tangguh perkasa. Amin. Bukan berarti orang yang menjadi ibu rumah tangga itu tidak tangguh. Itu sungguh-sungguh Bu Pansri ini baru tadi malam saya ngomong sama suami saya, luar biasa loh. Saya tahu kan Pak Billy itu dari mudanya, sebelum ibu kenal saya dikenal duluan. Pak Billy itu orangnya tuh ya itu keras kepala juga. Pansri ini luar biasa. Saya tidak habis-habisnya tadi malam tak omongin Bu. Perempuan yang luar biasa, walaupun mungkin secara ini Ibu Pansri ini kan apa sih pekerjaannya, paling mengurus rumah tangga gitu. Tapi itu luar biasa, dia sudah bisa ini Pak Willy itu. Kesabarannya kita perlu mencontoh. Apa Bu ininya? Resepnya itu apa? Resepnya apa? Kadang kita
suami nadanya agak tinggi gitu, kita langsung seperti itu. Mungkin Pak Billy keadaannya seperti itu, tapi dia orangnya keras. Keras. Mungkin ibu-ibu di sini tahunya Pak Billy sekarang sedang sakit seperti ya. Wah, kalau tidak sakit itu orangnya luar biasa. Kalau punya kemauan itu luar biasa, keras hatinya. Jadi memang itu sudah datang daripada Tuhan. Dipertemukan dengan Bu Pansri itu. Saya kan belum begitu kenal dengan Bu Pansri, sama Pak Billy kan saya sudah kenal dari dulu. Jadi saya itu ngomong tadi Bu Pansri itu doa cepet-cepet, dia kayak meninggalkan seorang Pak Billy itu. Bagaimana nanti telat, ini telat, kan dia doa keliling seperti itu. Nah, itu kita perlu mencontoh apa sih kesannya untuk ya itu sabar seperti itu. Jadi sore hari ini kita belajar sama-sama bagaimana kita memperbaiki apa yang ada di dalam kita itu untuk kita boleh menjadi seorang wanita yang cakap, yang tidak membuat suami kita itu apa tadi? Membuat suami kita itu penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jangan kita sekali-kali membuat malu suami kita. Kita sudah menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan, menjadi istri-istri yang cakap, menjadi istri-istri yang punya attitude yang luar biasa, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita saling belajar satu sama lain. Apa kekurangan kita, apa kelebihan teman kita, kita sharing, kita mau belajar sama-sama. Jadi jangan jaim, jangan siapa ya yang sharing, siapa yang pimpin pujian, siapa saja yang datang. Itu sudah nggak zamannya seperti itu. Jadi mari kita satukan hati di tempat ini untuk kita sharing bersama-sama bagaimana kita boleh menjadi dampak buat orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Bukan lagi kita yang menilai diri kita, tetapi biarlah orang lain yang menilai kehidupan kita. Kita siap ibu-ibu untuk hidup kita dinilai oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau kita siap, saya percaya bahwa ibu-ibu di tempat ini adalah orang-orang yang benar-benar punya attitude, punya karakter sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan sampai orang gosip, terserah silakan. Tetapi satu tujuan kita di tempat ini, jangan sampai kita ikut-ikutan yang tidak baik, tetapi fokus kita adalah mencari Tuhan, kita cari kebenaran, kita hidup dalam kebenaran itu. Jadi kita boleh menjadi dampak buat orang-orang yang suka gosip, orang-orang yang suka menilai, orang-orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Biarin mereka dengan cara berpikir mereka, tapi kita biarlah sesuai dengan firman Tuhan, kita boleh menjadi orang yang cakap di dalam segala hal. Dan sore hari ini mungkin sedikit sharing saya, tetapi mari kita mau menjadi berkat, kita mau lakukan, kita mau berubah, kita ubah yang ada di dalam ini. Kalau yang di luar, saya percaya ibu sudah pintar merubah wajah menjadi Cinderella, menjadi apa itu, kita bisa dah membuat wajah kita berubah-ubah bisa, tapi karakter kita perlu belajar, perlu proses. Jadi kalau kita saat ini sedang diproses Tuhan untuk pembentukan karakter kita, apa yang ada di dalam kita, jangan kita menghindar, jangan kita menjauh. Kita akan tekun di dalam proses itu, karena Tuhan itu menyukai proses. Mari sama-sama kita satukan apa yang Tuhan suka, kita juga suka. Jadi apa yang Tuhan mau, kita mau lakukan sore hari ini. Amin. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, mungkin hamba-Mu berhenti untuk berkata-kata sore hari ini, untuk menyampaikan firman, tetapi biarlah setiap firman yang sore hari ini kami boleh dengar,
Biarlah Kau mampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman ini Bapa. Kami boleh menjadi wanita-wanita yang cakap. Kami boleh menjadi wanita-wanita yang Kau urapi. Boleh menjadi wanita-wanita yang bijaksana Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, orang-orang yang Kau taruh di sekitar kami, itu Kau akan pakai untuk menyempurnakan setiap karya-Mu atas kehidupan kami. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Urapi setiap kami wanita-wanita Allah di tempat ini, untuk kami semakin hari boleh semakin bijaksana, semakin hari boleh semakin ada roh takut akan Engkau lebih lagi, untuk membawa suami, anak-anak kami kepada destiny yang sudah Engkau janjikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini syukur kami untuk sore hari ini. Kami percaya kemampuan yang datang daripada-Mu itu yang memampukan kami untuk kami boleh memperbaiki diri kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ini syukur kami untuk sore hari ini.